semuanya, dari kelas C20D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya kerjakan untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Mungkin teman-teman selalu bertanya, mengapa pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan? Nah, maka dari itu, perlu teman-teman ketahui apa itu inovasi pendidikan. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai. Baik, sebelum kita ketahui apa itu inovasi pendidikan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu inovasi. Nah, jadi inovasi adalah bentuk perwujudan sesuatu yang baru atau membuat pembaharuan terhadap sesuatu yang sudah ada. Jadi, ada 3 hal yang perlu diketahui dalam inovasi. Yang pertama itu adalah invention. Invention itu adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Yang kedua adalah discovery. Nah, discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diketahui. Yang terakhir adalah diffusion. Diffusion adalah proses dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru tersebut. Adapun pentingnya inovasi adalah untuk pengembangan iptek, demografis, sosial dan kultural, dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik serta kurang sesuainya antara pendidikan dan kebutuhan dunia usaha. Nah, sekarang apa sih inovasi pendidikan itu? Ya, inovasi pendidikan adalah suatu aktivitas pembaharuan terhadap cara membimbing anak atau proses pembelajaran. Nah, urgensi inovasi pendidikan ini berakar pada 4 alasan, yaitu yang pertama adalah upaya menyelesaikan masalah-masalah praktik pendidikan. Yang kedua, memberikan kepuasan terhadap stakeholder pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan dan kemajuan. Nah, berikutnya, pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu. Yang keempat, yaitu pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal di tengah pergaulan dunia global sekarang ini. Jadi, adapun manfaat inovasi pendidikan yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan yang kedua, adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kualitas dalam wadah penciptaannya sesuatu yang baru. Terkait kepada siapa sasaran program inovasi pendidikan ini, yaitu adalah kepada guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan masyarakat sosial. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagaimana perencanaan inovasi pendidikan itu sendiri. Sebelum itu kita harus tahu, perencanaan inovasi pendidikan adalah proses penyusunan rencana yang menitik beratkan perluasan fungsi dan wawasan kelembagaan untuk memecahkan permasalahan kehidupan masyarakat yang menjadi layanan berbagai lembaga. Nah, perencanaan ini ditandai dengan adanya upaya pengembangan gagasan dan kegiatan baru dalam memecahkan masalah. Perencanaan inovasi pendidikan itu sendiri memenuhi yang pertama adalah penyusunan perencanaan. Nah, penyusunan perencanaan itu disesuaikan dengan keperluan perencanaan untuk inovasi yang akan menjangkau wilayah nasional berbeda dengan perencanaan untuk inovasi yang akan diimplementasikan di suatu lembaga pendidikan tertentu atau sekolah. Yang kedua itu hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Adapun pendidikan atau model inovasi pendidikannya itu yang pertama, model penelitian, pengembangan dan difusi. Model ini berdasarkan pemikiran bahwa
Setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Nah, yang kedua itu ada model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Nah, yang ketiga itu ada model konfigurasi. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Baik, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan. Nah, jadi adapun karakteristik inovasi pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama, manfaat relatif atau relative advantage. Nah, keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, sesuai atau compatibility. Nah, inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan sistem nilai masyarakat sehingga masyarakat akan menerima dan mengimplementasikannya. Nah, yang ketiga ada rumit atau kompleksiti. Nah, kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang akan mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat prosesnya, akan lambat proses penyebarannya. Nah, yang keempat ada uji coba atau trialability. Nah, trialabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang digunakan atau yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Nah, yang kelima itu ada dapat diamati atau observability. Nah, ialah mudah tidak diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Ada 5 macam strategi dalam inovasi pendidikan. Nah, itu yang pertama ada strategi fasilitatif. Selanjutnya itu ada strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Yang kedua, ada strategi pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada strategi bujukan. Selanjutnya itu ada strategi paksaan. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang hakikat manajemen inovasi pendidikan. Nah, manajemen pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen inovasi pendidikan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, atau mengawasi dan menilai secara segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia dan non-manusia secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi manajemen pendidikan terbagi beberapa. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nah, selanjutnya itu ada motivating atau penggerakan. Nah, selanjutnya controlling atau pengawasan dan evaluasi atau penilaian.
Adapun prosedur inovasi pendidikan terbagi dalam 2 tahap. Nah, tahap pertama ini adalah tahap permulaan, terdiri atas pengetahuan dan kesadaran atau pembentukan sikap dan langkah pengambilan keputusan. Nah, masuk ke tahap kedua, yaitu adalah tahap implementasi, yang mana pada tahap ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi lalu pembinaan penerapan inovasi tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang akselerasi inovasi pendidikan. Nah, program inovasi pendidikan perlu diakselerasi karena perkembangan zaman yang sangat cepat terjadi. Mengingat bahwa persaingan antar lembaga yang semakin tampak sehingga percepatan mengadakan inovasi perlu dilakukan. Hanya perlu dipertimbangkan konsep-konsep yang jelas tentang program inovasi yang akan dipercepat itu dirumuskan secara matang. Ada beberapa hal yang menjadi sumber terjadinya inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan. Yang kedua, muncul ketidakwajaran. Yang ketiga, kebutuhan yang muncul dalam proses. Nah, yang keempat, perubahan struktur industri pasar. Yang kelima, kondisi demografis, dan yang selanjutnya perubahan persepsi, dan yang terakhir pengetahuan yang baru. Nah, itu tadi pemaparan materi dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Nah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.